Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 52. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Siang hari di sebuah restoran. Seperti biasa, Wira dan juga Ivan sedang menikmati istirahat makan siangnya. "Sepertinya kau sudah benar-benar bisa melupakan Sera ya?" tanya Ivan. Wira melirik Ivan dengan kesal, sebab tadi Ivan tak henti-hentinya membicarakan Sera yang tiba-tiba muncul di kantor. "Apa kau sudah kehabisan bahan sampai membicarakan wanita itu terus?" "Ayolah Wira, aku hanya mau memastikan kau tidak akan terjebak olehnya lagi. Kau lupa betapa dulu kau bertekuk lutut sampai tidak bisa melihat apapun kesalahannya. Bahkan kau luluh dengan sangat mudah hanya dengan dia minta maaf." "Itu kan dulu. Anggap saja saat itu aku bodoh." Jawaban santai Wira membuat Ivan terkekeh pelan. "Berarti kau sudah bisa melupakannya. Apakah artinya kau sekarang sudah mencintai Via?" Tatapan Wira kembali terarah pada sahabatnya itu. Ia meraih botol air mineral, lalu meneguknya hingga tersisa setengah. "Van, kau tahu bagaimana aku? Aku memang belum bisa melupakan Sera sepenuhnya dan menggantikannya dengan Via. Tidak semudah itu. Tapi Via adalah istriku dan aku sedang belajar untuk mencintainya." "Kenapa harus belajar? Bukankah cinta akan datang dengan sendirinya?" "Tidak semudah itu." Sekali lagi, Wira mengulang kalimat yang selalu diucapkannya selama ini. "Via sudah banyak berkorban untuk anakku, dan sudah kewajibanku menjaga perasaannya." "Jadi hubungan kalian tetap jalan di tempat saja ya? Aku pikir kau sedang program anak kedua." Menggoda Wira selalu menyenangkan baginya. "Aku belum siap," jawab Wira dengan polosnya. "Kenapa?" Raut wajah Wira sudah mulai tak bersahabat. Kesal karena Ivan terus bertanya, Wira pun menjawab, "Ya belum saja." Ivan pun mengerutkan alis mendengar jawaban itu. "Ya ampun, Via bisa bosan denganmu kalau kau seperti ini. Kau terlalu lama membuka hatimu. Jangan sampai kau menjadi duda untuk yang kedua kalinya." "Walaupun sekarang aku belum bisa mencintai Via, tapi aku tidak akan pernah meninggalkannya." "Baguslah. Setidaknya Sera tidak punya kesempatan untuk memanfaatkanmu lagi." Terjebak dalam permainannya sendiri. Mungkin itulah ungkapan yang cocok untuk seorang wanita cantik bernama lengkap Serania Adifa. Dengan maksud ingin kembali pada posisi yang pernah ia tinggalkan begitu saja 4 tahun lalu. Ia ingin membuat nama Via nampak buruk di mata keluarga. Namun, bukannya mendapat hasil yang manis, Sera malah mendapat reaksi tak terduga, di mana Wira dan ayahnya memasang badan untuk melindungi Via. Kini wanita itu sedang duduk di atas mobil, menatap sebuah bangunan mewah dengan gurat penuh kebencian. Di sisinya ada sebuah kotak berisi boneka Barbie yang ingin ia persembahkan untuk putrinya. "Setidaknya aku masih punya Lila. Dia anakku, aku yang melahirkannya, bukan wanita itu." Ia mengusap setitik air mata, meraih kotak boneka itu lalu turun dari mobil. Senyum kepura-puraan terbit di wajah Sera. Ia melangkah menghampiri Villa dan Lila yang sedang duduk bersama di taman. Via sedang mengajari Lila cara mewarnai gambar, bersama seorang wanita yang ditugaskan membantu Via menjaga Lila. "Selamat siang semuanya," ucap Sera membuat Via dan Lila menoleh ke arahnya. "Mbak Sera?" ucap Via lalu mengulurkan tangannya pada Lila yang terlihat terkejut dengan kedatangan Sera. "Lila sayang, lihat, Bunda bawa apa untuk Lila? Bonekanya cantik kan?" Sera menunjukkan sebuah kotak berisi boneka Barbie berwarna pink. Namun Lila hanya melirik sekali dengan mata berkaca-kaca. Masih dengan ketakutan yang sama, gadis kecil itu langsung beralih dari kursi tempatnya duduk memilih berada di pangkuan Via. "Lila takut, Bunda." Ia menyembunyikan wajahnya di ceruk leher sang bunda.
Tidak apa-apa sayang, itu Bunda Sera, bundanya Lila juga. Bukan, Bunda Lila cuma satu. Bisiknya menahan rasa takut. Sera menarik nafas, menahan rasa sesak. Untuk kesekian kalinya Lila menunjukkan reaksi penolakan. Tak tahan, Sera akhirnya mendekat dan memaksa menarik Lila dari pangkuan Via. Lila, kemari sama Bunda, dia bukan bundanya Lila. Ujar Sera memaksa menarik pergelangan tangan Lila. Hanya dalam hitungan detik, sudah terdengar suara tangisan Lila. Via pun mencoba menenangkan gadis kecil itu. Sementara Sera terus memaksa. Ia bahkan tak peduli dengan tangisan Lila yang semakin menjadi-jadi. Cukup Mbak Sera, jangan memaksa. Seru Via mencoba melepaskan tangan Sera yang sejak tadi menarik lengan Lila. Kau tidak punya hak menghalangiku untuk bersama aku. Suara bentakan Sera menggema seiring dengan tangisan Lila yang semakin kencang. Berikan Lila padaku. Tak peduli apapun yang dikatakan Sera, Via berdiri sambil memeluk Lila dalam gendongannya. Ia mengusap punggung gadis kecil itu. Sayang, jangan menangis lagi, kan ada Bunda di sini. Takut Bunda. Tidak ingin Lila semakin ketakutan, Via akhirnya memberi kode pada seorang pengasuh Lila agar mendekat. Ia masih berusaha menepis tangan Sera yang mencoba merebut Lila darinya. Bi, tolong bawa Lila ke dalam, ucap Via pada sang pengasuh. Dan dengan cepat wanita itu membawa Lila meninggalkan Via dan Sera. Aku mau anakku, punya apa kau menghalangiku, ha? Teriak Sera tak terima. Via melirik Sera kesal hingga tangannya mengepal. Apa kau sadar apa yang kau lakukan barusan? Lila seorang anak penderita kanker. Emosinya adalah sesuatu yang harus selalu dijaga. Dan kau baru saja menakutinya. Via balas membentak. Mengusap sisa air mata, Sera melirik Via dengan sorot mata penuh kemarahan. Sesaat kemudian, terdengar tawa sinis. Kau berbicara seolah kau adalah makhluk paling suci di dunia. Lihat siapa dirimu. Kau hanya seorang wanita penghibur yang menjual diri demi uang. Dan kau pikir kau layak berada di keluarga ini? Via tak menanggapi ucapan Sera. Ia baru saja akan melangkah meninggalkan wanita itu. Namun Sera segera menarik lengannya. Hei, aku belum selesai bicara denganmu. Lepaskan. Via menghempaskan tangan Sera yang mencengkram lengannya. Dengar baik-baik. Kau tidak layak berada di keluarga ini. Aku akan merebut kembali apa yang menjadi milikku. Wira milikku, dia mencintaiku. Dan lagi pula kau hanya seorang wanita malang. Sedangkan aku adalah ibu kandung Lila. Aku yang melahirkan, bukan kau. Jadi... Geram. Ia mencoba membalas tamparan itu. Namun dengan cepat Via menggenggam pergelangan tangannya yang telah terangkat lalu menghempasnya. Jangan pernah mengakui dirimu sebagai ibu dari anakku. Karena kau sama sekali tidak layak menjadi seorang ibu. Kau sudah kehilangan fitrahmu sebagai seorang ibu sejak kau membuangnya. Lila adalah anakku. Terlepas dari rahim siapa dia terlahir. Dan Mas Wira, kalau lebih memilihmu, maka dia milikmu. Setelah mengucapkan kalimat pedasnya, tanpa permisi Via meninggalkan Sera yang masih mengusap wajahnya yang kebas. Akibat tamparan Via, ia menjatuhkan tubuhnya di kursi taman. Mencoba meredam amarahnya dengan menarik nafas beberapa kali. Bersambung.